Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu purpose di Indonesia Peraturan Presiden terkait satu data Indonesia. Jadi peraturan presiden ini nomor 39 tahun 2019 ini masih cukup baru tentang bagaimana sebuah data di Indonesia bisa diintegrasikan secara mudah ya di sini ya. Jadi prinsip dari satu data Indonesia kalau kita lihat langsung di Perpres nomor 39 yang pertama adalah standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk mewujudkan ini semua dibutuhkan lembaga-lembaga. Yang pertama yang di pusat ada Dewan Pengarah, ada Forum Satu Data Indonesia, ada pembina data, wali data pendukung yang berasal dari provinsi, kabupaten, kota, dan produsen data tersebut. Nah, dalam menyelenggarakan satu data Indonesia dibutuhkan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan. Penggunaan data pun juga sama, membutuhkan perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Jadi gambar ini saya dapatkan dari Kementerian Bappenas. Nah, kemudian ini ya tadi ya prinsip satu data Indonesia. Yang pertama standar data. Jadi data yang dihasilkan produsen data harus ada standarnya. Nah, ada juga data yang dihasilkan harus memiliki metadata. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang fair data. Kemudian data yang dihasilkan oleh produsen data harus sesuai dengan kaidah sehingga bisa terada interoperabilitas antar data. Nah, data yang dihasilkan oleh produsen harus menggunakan kode referensi, jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian di sini ya, standar data itu apa di sini? Standar data itu harus memenuhi konsepnya, ada harus standar, definisinya juga ya. Jadi definisikan data dibuat, klasifikasi data tersebut, ukurannya yang harus standar dan satuannya itu harus standar seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah. Kemudian metadata, ya metadata yang menjelaskan. Jadi data yang dihasilkan, yang dikeluarkan harus dilengkapi metadata. Jadi metadata itu seperti yang saya sebutkan adalah data yang menjelaskan data. Ya, jadi keterangan-keterangan yang terkait bagaimana data itu dibuat dan seterusnya. Kemudian informasi dari metadata harus mengikuti struktur baku dan format yang baku. Jika Anda masih ingat video sebelumnya yang fair data itu harus menggunakan metadata yang sudah disetujui oleh komunitas banyak itu lebih bagus gitu ya, kecuali memang kalau tidak ada. Kemudian interoperability. Nah, interoperability ini apa? Interoperability ini adalah kemampuan data tersebut itu diintegrasikan dengan data yang lain. Sehingga yang dibutuhkan di sini adalah konsisten dalam bentuk sintak, struktur, komposisi, semantik, dan bagaimana cara membacanya. Sehingga lebih disarankan seperti yang ada di fair data itu, di accessibility, itu disimpan dalam format yang terbuka sehingga dapat dibaca oleh sistem elektronik. Ini ya, maksudnya di sini adalah human readable dan mesin readable. Ya, contohnya kemarin RDF. Kemudian adanya kode referensi atau data induk. Nah, di sini kode referensi yang dimaksud adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung bermakna merujuk identitas data yang bersifat unik. Ya, misalkan kode referensi bisa buat NIK kayak gitu ya. Jadi harus sesuai. Kemudian data induknya ini berarti masternya, sehingga data ini bisa digunakan bersama-sama. Jadi tidak perlu istilahnya kita membuat data ulang. Nah, itu ya. Jadi itu yang terkait purpose data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.